Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 12 Juli 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mewaspadai dan mengantisipasi kenaikan kasus harian COVID-19 yang saat ini mencapai ribuan kasus baru. Pemerintah harus melakukan pemerataan vaksinasi dan memaksimalkan penerapan protokol kesehatan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah mewaspadai dan mengantisipasi kenaikan kasus harian COVID-19 yang saat ini mencapai ribuan kasus baru. Pemerintah harus melakukan pemerataan vaksinasi dan memaksimalkan penerapan protokol kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Elva Hartati, meminta pemerintah memaksimalkan pemerataan vaksin booster, bahkan jika perlu melakukan jemput bola kepada masyarakat. Elva menilai hal tersebut harus dilakukan demi terciptanya imunitas masyarakat. Penerapan protokol kesehatan harus dimaksimalkan kembali guna mencegah penularan dan lonjakan kasus COVID-19. Karena ini COVID udah menurun, mereka menganggap COVID udah habis. Padahal setelah kita lihat sekarang kan menaik lagi. Nah, karena menaik lagi, saya berharap booster ketiga ini harus benar-benar dilakukan ke setiap orang. Dan benar-benar kalau mau penerbangan itu harus wajib. Orang terbang itu ada booster ketiga itu. Nah, kalau udah vaksin ketiga booster itu, nah minimal kita sudah benar-benar jadi imun di badan kita. Sehingga kita pun kena tidak terlalu berat. Nah, sebab itu saya mohon patuhilah protokol kesehatan, tetap memakai masker, jauhi, hindari kerumunan, dan kita booster yang ketiga. Saya berharap itu yang lebih utama. Elva Hartati menambahkan, peralihan kondisi pandemi ke endemi jangan dilaksanakan secara tergesa-gesa, mengingat ada lonjakan kembali kasus harian COVID-19. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Dari Komisi 9 kita beralih ke Komisi 11 DPR RI pemirsa yang meminta pemerintah untuk terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal yang dapat berpengaruh terhadap lonjakan inflasi nasional. Tren inflasi global lambat laun mengerek inflasi domestik yang pada Juni 2022 berada di level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis dan resesi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad meminta pemerintah terus memantau dan memitigasi sejumlah faktor, baik eksternal maupun internal yang dapat berpengaruh terhadap lonjakan inflasi nasional. Ia juga meminta pemerintah menggunakan anggaran negara sebagai peredam gejolak untuk menjaga agar lonjakan inflasi global tidak berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Nah, sekali lagi bantalan sosial harus kita lihat ketersediaan stok pangan kita. Sejauh mana kalau kita gelontorkan bansos, daya belinya untuk menopang daya beli, tetapi kalau ketersediaan stok pangan tidak cukup, nah itu juga jadi riskan. Jadi semua harus bergerak secara simultan antara satu mengenai pengendalian harga, ketersediaan bahan pangan, kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo menilai pemerintah dapat menahan laju inflasi dengan memberikan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat agar daya beli tetap terjaga. Selain itu, program ekonomi berkelanjutan menjadi kunci agar Indonesia mampu bertahan dari ancaman krisis ekonomi global saat ini. Perlindungan sosial sangat penting untuk yang masyarakat bawah yang paling berdampak. Tapi juga perlindungan sosial ini bagaimana juga bisa ditransformasikan menjadi lebih berkelanjutan, lebih sustainable, misalnya dengan ekonomi subsisten. Ya, misalnya penerima PKH ini dapat lebih meningkat dengan menjadi wirausaha. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Perpustakaan DPR RI siap memasuki era parlemen modern.
dengan mengedepankan keterbukaan informasi publik seperti transformasi dari buku berbentuk fisik ke buku elektronik dan juga adanya sejumlah kegiatan literasi bagi masyarakat. Perpustakaan DPR RI siap memasuki era parlemen modern dengan mengedepankan keterbukaan informasi publik seperti transformasi dari buku berbentuk fisik ke buku elektronik dan adanya sejumlah kegiatan literasi bagi masyarakat. Ditemui saat bedah buku karya pengarang Sekar Ayu Asmara di Perpustakaan DPR RI Senayan, Jakarta, Kepala Bagian Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI, Harisun Alaikum menyampaikan saat ini perpustakaan mesti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, serangkaian kegiatan yang diselenggarakan Perpustakaan DPR RI untuk menguatkan tugas dan fungsi Perpustakaan DPR sebagai sistem pendukung bagi pimpinan dan seluruh anggota DPR RI. Transformasi menuju perpustakaan digital merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Dengan cara digital itu kita tidak perlu harus datang ke sini, tapi cukup dari mana saja. Seperti kalau kita bekerja itu seperti WFH ya, work from anywhere gitu kan. Jadi sehingga untuk memperoleh pengetahuan itu sangat mudah sekarang ini. Tinggal kemauan kita saja bagaimana gitu. Jadi kita sengaja mengubah dari manual ke digital itu supaya mempermudah pemustaka memperoleh ilmu pengetahuan. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Bedah Buku Mustika Wati menyampaikan, kegiatan ini sebagai salah satu langkah perpustakaan DPR RI siap menyongsong era digital. Peralihan digital ini saya contohkan dengan ini juga ya, karena dampak pandemi sebenarnya klub buku DPR kita akhirnya pertemuannya online, jadi lewat Zoom dan kita tetap bisa menghadirkan kesan hangatnya itu di Zoom dengan tadi ada musik, kemudian bisa saling langsung ketemu gitu penulis terkenal di online. Oki Zulindra dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya prioritaskan peningkatan kesejahteraan untuk rakyat Papua. Laporannya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 17.
Badan Legislasi DPR RI mendorong agar RUU Provinsi Papua Barat Daya dapat memberikan jaminan di segala sektor dan juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Ketua DPR RI juga menyampaikan agar Komisi 2 DPR dapat melakukan pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah setelah menerima surat resmi dari Presiden Joko Widodo. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. DPR RI resmi mengusulkan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Komisi 2 DPR RI yang menginisiasi rancangan undang-undang ini selanjutnya diberi mandat untuk melakukan pembahasan hingga Provinsi Papua Barat Daya resmi terbentuk. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Hasilnya, hampir seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Sementara fraksi Demokrat mengembalikan draft rancangan undang-undang ke pengusul untuk disempurnakan. Selanjutnya, Puan meminta pemerintah menyiapkan regulasi yang akan menjadi instrumen hukum di wilayah tersebut. Usulan rancangan Undang-Undang Papua Barat Daya memang awalnya pemerintah hanya kemudian mengusulkan atau kemudian bersinergi dengan DPR untuk bisa menetapkan 3 daerah otonomi baru, yaitu yang kemarin yang ada di Papua Induk, namun setelah melalui pertimbangan dan pemikiran dan diskusi yang panjang antara pemerintah dengan DPR, kemudian diusulkan agar ada satu lagi daerah otonomi baru, yaitu Papua Barat Daya. Riko Sia menilai pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua bertujuan untuk mempermudah proses dan tahapan politik jelang pemilu serentak tahun 2024. Ia berharap calon anggota legislatif dan calon kepala daerah di wilayah otonomi baru dapat mewakili suara dan harapan masyarakat di wilayah tersebut. Tentunya berdasarkan undang-undang yang sifatnya lex spesialis, kami berharap di Papua juga ada penambahan kursi. Jadi tiap provinsi punya 4 keterwakilan dari masing-masing provinsinya. Juga dari Papua Barat Daya, kami berharap akan perjuangkan itu untuk 4 kursi. Tapi harapannya adalah menjadi tetap ikut di dalam pemilihan serentak di tahun 2020. Sementara Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau menyambut baik pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai rancangan undang-undang ini merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah dan DPR kepada masyarakat di wilayah Papua. Itulah yang kami punya suatu niat baik, mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan. Papua harus dibagi dari wilayah kecil sampai kepada wilayah besar. Dalam artian dimekarkan provinsi bahkan kabupaten kota sesuai kebutuhan yang ada di sana. Kami berjuang, kami usulkan, tapi tempat inilah yang menentukan keinginan orang Papua. Terima kasih kepada pemerintah, terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI dengan segenap pimpinan Dewan dan fraksi terkait, Ketua-Ketua Komisi 2, terima kasih. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pemekaran tersebut diharapkan dapat memberikan ruang untuk berkembang bagi orang asli Papua di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin dan memperhatikan hak-hak orang asli Papua pada pelaksanaan dari rancangan undang-undang tersebut. Proteksi yang akan kita berikan kepada orang asli Papua. Nah, baik dari aspek ekonomi, aspek ketersediaan lapangan pekerjaan, ya, itu semua itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Maka kita harus memberikan ruang yang cukup untuk orang Papua bisa berkembang. Samsu Rizal juga menekankan
pemerintah harus dapat memberikan hak-hak masyarakat Papua. Di antaranya, hak atas tanah atau wilayah-wilayah kemasyarakatan dan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil dan layak. Agar hak pertanahan ini, penguasaan kawasan-kawasan wilayah masyarakat itu tidak boleh hilang. Ini yang perlu kita kawal dengan undang-undang provinsi itu tadi. Begitu juga peluang mereka untuk membangun kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi masing-masing. Ya, peluang untuk mendapat kesempatan kerja ini juga menjadi hal yang kita akan kedepankan dalam proses pembuatan rancangan undang provinsi itu nanti. Badan Legislasi DPR RI mendorong agar rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya dapat memberikan jaminan di segala sektor kepada masyarakat Papua dan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan indikasi bahwa penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh oknum di jajaran pimpinan Aksi Cepat Tanggap atau ACT bisa saja digunakan untuk membiayai aksi terorisme. Lalu benarkah ada dana ACT untuk aksi terorisme? Informasinya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyatakan dari hasil penelusuran telah ditemukan indikasi aliran dana dari ACT untuk kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang. PPATK telah menyerahkan penanganannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Bagaimana respon DPR RI terkait hal ini? Untuk lebih lengkapnya berikut laporan kami dari rekan Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat siang pemirsa DPR Parlemen. Saat ini saya sedang bersama salah satu dari anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Romo Muhammad Syafi'i dari fraksi Partai Gerindra, di mana saya akan membahas terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap yang saat ini sudah ditangani oleh Bareskrim atas laporan PPATK. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Langsung saja nih Pak, saat ini Bareskrim sudah turun nih Pak untuk menangani kasus ini. Nah, kira-kira tindakan seperti apa nih yang harus dilakukan oleh Bareskrim untuk menangani kasus ini? Ya, bahwa kita kenal ya ACT,
aksi cepat tanggap ini kan selama ini menjadi sesuatu yang diharapkan umat ya, untuk menyalurkan bantuan yang mereka kumpulkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Bahkan selain mereka yang terkena musibah, bencana, ini juga sampai bantuan kepada korban-korban korban-korban pembunuhan, penyiksaan yang dilakukan oleh the real teroris ya, yakni Israel. Dalam hal ini adalah warga Palestina. Sehingga yang memberikan bantuan ke ACT itu tidak hanya dari kalangan orang mampu, bahkan dari rakyat kecil, kemudian juga bukan hanya dari pihak-pihak umum, bahkan sampai jemaah masjid. Itu mengumpulkan bantuan karena meyakini dananya itu akan disalurkan kepada yang membutuhkannya. Nah, kalau kemudian terjadi penyelewengan ya untuk kepentingan pribadi atau yang lain, saya kira ini adalah tindakan yang tidak terpuji dan itu jelas mengkhianati niat dari para penyumbang dan ini jelas tindakan melanggar hukum. Karena itu terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dana ACT itu saya setuju terhadapnya dilakukan penegakan hukum. Baik Romo, lalu bagaimana dengan adanya keterlibatan BNPT dan Densus 88? Karena PPATK ini memberikan laporan kepada dua lembaga tersebut. Nah, apakah hal ini mengindikasikan adanya aliran dana untuk aksi terorisme? Nah, ini yang saya tidak mengerti ya, bahwa dugaan terorisme ini sudah melebar kemana-mana ya. Kemarin disebut pesantren ya, kena dampak aliran terorisme, perguruan tinggi kena terorisme, bahkan ada tokoh mengatakan sampai anak TK pun sudah mendapat suntikan pemahaman terorisme. Nah, ini ACT yang jelas-jelas memberikan bantuan, bahkan korban the real teroris itu Palestina itu kan korban the real teroris. Ini malah diduga terorisme. Saya mensinyalir seperti ini, sewaktu saya di Sukoharjo, itu Densus juga memasukkan indikasi memberikan bantuan ke Palestina itu yang dilakukan oleh dokter yang ditembak oleh Densus itu sebagai gerakan terorisme. Dan saya protes. Kalian ini bagaimana? Membantu korban pembantaian the real teroris, yakni Palestina, kalian sebut teroris. Ini anggapan yang sangat keliru. Saya ingin itu dihapus. Dan waktu itu Kepala Densus, Saudara Martinus, minta maaf. Ya, minta maaf. Dia hanya mengatakan ini membuktikan bahwa Dr. Sunardi ini aktif memberikan bantuan sampai ke luar negeri. Itu tidak ada kaitannya dengan terorisme, saya katakan. Maka waktu itu Komandan Densus minta maaf. Nah, kalau ini juga karena kaitannya membantu korban-korban pembantaian the real teroris Israel terhadap warga Palestina, dikaitkan itu dengan gerakan terorisme, saya khawatir bahwa BNPT dan Densus ini ingin mengeneralisir ya, siapa saya membantu korban-korban yang Islam itu disebut sebagai kaitannya sebagai teroris. Saya khawatir mereka ini juga ada jaringan dengan teroris yang sebenarnya. Yang ini sangat membahayakan saya kira. Kalau sudah sampai ke taraf itu, kita inginkan Densus ini harus dibubarkan. Karena membahayakan bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini kan ACT juga sudah dicabut nih Pak izinnya oleh Kemensos nih. Kalau tanggapannya sendiri itu bagaimana? Apakah nantinya ACT ini sudah akan vakum untuk menggalang dana kemanusiaan? Ya, kalau memang Densus mencabut izinnya, Densus harus menjelaskan kenapa itu dicabut. Kalau dicabut karena dugaan Palestina, paparkan dulu keterlibatannya. Jangan dengan dugaan kemudian menghentikan aliran dana dari umat yang ingin membantu mereka yang membutuhkannya, terutama umat Islam Palestina yang terus-menerus tidak pernah disebut dibantai oleh teroris. Tapi justru sekarang mengarah pada siapa membantu Palestina disebut teroris. Saya kira ini harus dihentikan. Ya, kalau udah sampai ke tahap ini saya kira Densus ini perlu dibubarkan karena membahayakan bagi keberlangsungan kerukunan kehidupan berbangsa dan juga mengancam kesatuan warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Romo.
Baiklah, demikian hasil perbincangan saya dengan Romo Muhammad Syafi'i. Saya Fitan Onilah melaporkan, kembali ke studio. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah bersama TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Rini Reski. Terima kasih Alfat dan selamat sore pemirsa, dan kita akan bahas nih pemirsa apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama nih mengenai DPR RI tolak kenaikan harga BBM dan juga LPG non subsidi. Kita bisa lihat di layar kaca, di sini ada beberapa portal media dan keputusan PT Pertamina menaikkan harga BBM dan juga LPG non subsidi pada Minggu 10 Juli kemarin disayangkan oleh banyak pihak. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai kebijakan tersebut sangat tidak tepat dilakukan di tengah naiknya harga bahan pokok saat ini. Sehingga diyakini akan berdampak besar dan juga mendorong terjadinya inflasi secara nasional. Di sini Mulyanto memahami tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina atas kenaikan harga minyak dan gas dunia pada saat ini. Dan namun besaran kenaikan harga BBM maupun LPG non subsidi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Ini diketahui nih pemirsa, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM dan juga LPG non subsidi pada 10 Juli 2022 lalu. BBM bersubsidi yang mengalami penyesuaian harga adalah jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex. Sedangkan harga LPG non subsidi seperti Bright Gas 5,5 kilo dan juga tabung LPG 12 kilo disesuaikan sekitar Rp2.000 per kilogram. Di sini penyesuaian harga dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan juga gas dunia. Nah, itu tadi dengan kenaikan harga BBM dan juga gas. Rasanya memang agak berat ya, tapi mau gimana kita memang harus mengikuti dengan kenaikan harga. Saya juga dengan kenaikan harga bensin jadinya ikut berimbas kepada kita juga. Ya baik pemirsa, kita akan melanjutkan yang juga menjadi headline media online adalah perkembangan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Di sini juga kita bisa lihat di layar kaca. Di sini dari Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan daftar inventarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP sudah selesai dibahas.
Hal yang masih menjadi persoalan kini tinggal menemukan titik temu. Di sini Mutia mengatakan dalam rapat paripurna DPR RI awal Juli lalu, pembahasan RUU PDP diperpanjang lantaran masih membutuhkan waktu. Mutia menargetkan RUU PDP dapat disahkan di masa persidangan DPR RI mendatang, yaitu pada Agustus 2022. Sebelumnya nih pemirsa, hal yang menjadi persoalan Komisi 1 dengan pemerintah yakni terkait Lembaga Otoritas Perlindungan Data, yang kini telah disepakati bahwa pembentukan lembaga tersebut akan diserahkan ke Presiden. Mutia menyebutkan Indonesia harus secepatnya memiliki payung hukum khusus terkait perlindungan data pribadi. Sebab berdasarkan konstitusi, kepemilikan pribadi wajib dilindungi oleh negara. Tentunya hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Nurul Arifin. Di sini ia juga mengatakan pembahasan RUU PDP bersama pemerintah hanya tinggal sinkronasi. RUU PDP dicetuskan pada tahun 2016 dan pembahasan yang tersisa hingga saat ini adalah soal ketentuan sanksi. Pembahasan sanksi belum disepakati karena ada perdebatan mengenai sanksi yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai DPR RI yang tolak kenaikan harga BBM dan juga LPG non-subsidi. Juga tentang perkembangan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Alfat. Ya, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.